Perkenalkan, nama saya Nilu Aprilia Dewi dari kelas 8 dengan NPM 17321211393 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi manajerial Chapter 8, yaitu produksi dan biaya dalam jangka pendek. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu waktu jangka pendek, masa atau periode produksi di mana ada satu atau beberapa jenis input yang penggunaannya tetap atau fixed input. Bahasan pertama yang akan kelompok kami bahas adalah beberapa konsep umum dalam produksi dan biaya. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, biaya bahan baku atau material langsung yang biasa disebut direct material. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau factory overhead. Yang kedua adalah fungsi produksi. Ada beberapa fungsi produksi. Yang pertama adalah menentukan besarnya jumlah hasil produksi. Yang kedua, menentukan kebutuhan jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, menentukan besarnya modal. Yang keempat, mengurangi biaya produksi. Yang kelima, mengikuti perkembangan teknologi. Untuk bahasan ketiga adalah efisiensi teknis dan ekonomi. Efisiensi ekonomis mempunyai sudut pandang makro yang mempunyai jangkauan lebih luas dibanding efisiensi teknis yang bersudut pandang mikro. Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi output. Akibatnya, usaha untuk meningkatkan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan mengendalikan dan alokasi sumber daya yang optimal. Efisiensi ekonomi harga makro semakin tinggi rasio output terhadap input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Yang keempat adalah input dalam produksi. Secara teknis, kegiatan produksi dilakukan dengan mengombinasikan beberapa input untuk menghasilkan sejumlah output. Yang pertama, teori fungsi produksi dengan satu input variabel. Dengan mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi, yaitu tenaga yang dapat berubah. Yang kedua adalah teori fungsi produksi dengan dua input variabel. Jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan. Yang kelima adalah periode produksi jangka pendek dan jangka panjang. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Sedangkan periode jangka panjang adalah produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi. Yang keenam, biaya tenggelam versus biaya yang dapat dihindari. Biaya akibat keputusan masa lalu yang telah dibubuhkan disebut biaya tenggelam atau sunk cost. Biaya tenggelam diperlukan hanya untuk kepentingan penentuan laba akuntansi dan tidak benar-benar dikeluarkan. Contohnya adalah penyusutan. Biaya tenggelam juga merupakan biaya yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan karena sifatnya yang telah lalu, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Biaya yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari apapun keputusannya yang dibuat. Baik, materi selanjutnya yaitu produksi dalam jangka pendek. Produksi dalam jangka pendek merupakan jangka waktu proses produksi tertentu, di mana ada satu atau lebih faktor produksi yang tidak dapat ditambah maupun dikurangi jumlahnya oleh produsen, berapapun output yang dihasilkan. Dalam proses produksi ini, ada beberapa jenis faktor produksi lain yang jumlahnya dapat diubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Faktor produksi ini merupakan faktor produksi variabel. Adapun fungsi produksi yaitu hubungan antara input yang digunakan dalam proses produksi dengan kuantitas output yang dihasilkan. Selanjutnya ada produksi total. Produksi total merupakan jumlah total atau output yang dihasilkan atau diproduksi selama periode waktu tertentu. Secara matematis, produksi total akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Rumus untuk mencari produksi total yaitu TP sama dengan F dikali dalam kurung K dikali L, di mana TP merupakan produksi total, F merupakan konstan, K merupakan modal, dan L merupakan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada produksi rata-rata. Produksi rata-rata merupakan rata-rata produk yang dihasilkan oleh setiap input tenaga kerja. Produk rata-rata akan meningkat dengan bertambahnya tenaga kerja. Setelah mencapai titik maksimum, penambahan tenaga kerja akan menyebabkan turunnya produk rata-rata.
Rumus untuk mencari produksi rata-rata yaitu AP sama dengan TP dibagi L. AP merupakan produksi rata-rata, TP merupakan produksi total, dan L merupakan tenaga kerja. Ada produksi marginal. Produksi marginal merupakan tambahan jumlah produk yang diakibatkan oleh tambahan 1 unit input tenaga kerja yang digunakan. Setelah mencapai titik maksimum, tambahan tenaga kerja akan menurunkan produk marginal. Produk marginal akan menjadi negatif jika tambahan tenaga kerjanya terus dilakukan. Rumus untuk mencari produk marginal yaitu MP sama dengan delta TP dibagi dengan delta L, di mana MP merupakan produksi marginal, delta TP merupakan perubahan atau tambahan produk total, dan delta L merupakan perubahan atau tambahan tenaga kerja. Materi selanjutnya yaitu the law of diminishing return, yang artinya jika semakin banyak jumlah suatu faktor variabel diterapkan untuk sejumlah faktor yang tetap, akhirnya akan tercapai kondisi di mana setiap tambahan unit faktor variabel menghasilkan tambahan produk total dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang dihasilkan unit sebelumnya. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya Gede Krisna Handara dengan nomor NPM 1632121488 akan mempresentasikan tentang biaya produksi jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam biaya produksi jangka pendek ditinjau dari hubungannya dengan produksi dibagi menjadi dua, yaitu dalam hubungannya dengan tujuan biaya atau biaya langsung, merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dan pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung ya, dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian ada biaya tidak langsung, merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu, misalnya biaya lampu penerangan dan air conditioning pada suatu fasilitas. Yang kedua ada hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang pertama dari situ adalah biaya total, merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu DC sama dengan FC plus VC. Keterangan DC itu adalah biaya total, FC adalah biaya tetap, dan VC adalah biaya variabel. Kemudian ada biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Biaya total rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus ADC sama dengan AFC plus AVC. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah secara linear sesuai dengan volume output operasi perusahaan. Sebagai contoh adalah biaya pulsa telepon hub bulanan, biaya pengeluaran untuk upah, dan biaya bahan baku. Biaya variabel dapat dihitung dengan penurunan rumus menghitung biaya total, yaitu DC sama dengan FC plus VC. Kemudian VC sama dengan DC min FC. Kemudian ada biaya tetap, merupakan biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Sebagai contoh adalah biaya pemeliharaan, pabrik, dan asuransi. Biaya tetap dapat dihitung sama seperti biaya variabel, dengan DC plus DC sama dengan FC plus VC, kemudian FC sama dengan DC min VC. Kemudian ada biaya variabel rata-rata, merupakan biaya yang apabila biaya variabel untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Biaya variabel rata-rata dihitung dengan menggunakan AVC sama dengan ADC min AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya yang apabila biaya tetap untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Biaya tetap rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu AFC sama dengan ADC min AVC. Kemudian yang ketiga ada dalam hubungannya dengan keputusan manajemen, yaitu ada biaya marginal. Dapat juga dikatakan sebagai biaya pertambahan. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit keluaran tambahan. Biaya marginal dapat dihitung dengan menggunakan rumus MC sama dengan DC
dibagi Q. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hubungan antara biaya singkat dan produk. Bagaimana kurva biaya jangka pendek yang ditetapkan dalam bagian sebelumnya diturunkan. Seperti yang kita ingat, setelah total biaya variabel dan total biaya tetap dikembangkan, semua biaya lainnya TC, ATC, APC, AFC, dan SMC dapat diturunkan langsung dari formula sederhana yang menentukan biaya-biaya ini. Total biaya tetap hanyalah jumlah pembayaran untuk input tetap, seperti yang akan kita tunjukkan sekarang. Total biaya variabel diturunkan langsung dari fungsi produksi jangka pendek. Selain memperoleh TPC dari kurva total produk, kami juga menunjukkan bagaimana biaya variabel rata-rata dapat diturunkan dari produk rata-rata dan bagaimana biaya marginal dapat diperoleh dari produk marginal. Lalu, ada total biaya dan fungsi produksi jangka pendek. Jika 4 unit tenaga kerja dipekerjakan, perusahaan dapat menghasilkan maksimal 100 unit jika 6 unit tenaga kerja digunakan. Output maksimum perusahaan adalah 200 unit dan seterusnya. Untuk contoh ini, kami mengasumsikan tingkat upah harga 1 unit layanan tenaga kerja adalah 1000. Total biaya variabel untuk setiap tingkat output tertentu hanyalah jumlah tenaga kerja yang dikalikan dengan tingkat upah. Berikut kolom yang menunjukkan total biaya variabel yang terkait dengan berbagai tingkat output. Jelas TPC berasal langsung dari fungsi produksi jangka pendek. Yang pertama ada tenaga kerja yang dilambangkan dengan simbol L, pengeluaran dengan simbol Q, total biaya variabel TPC sama dengan WL, total biaya tetap TFC sama dengan RK, total biaya TC sama dengan WL ditambah RK. Perhatikan bahwa TPC diturunkan untuk tingkat upah tertentu. Jika upah meningkat, TPC harus meningkat di setiap tingkat output. Untuk melihat bagaimana total biaya tetap ditentukan, asumsikan bahwa fungsi produksi jangka pendek dalam kolom 1 dan 2 diturunkan untuk perusahaan yang menggunakan 3 unit modal dalam jangka pendek dan bahwa biaya modal 2000 per unit untuk memperkerjakan. Jadi total biaya tetap adalah TFC sama dengan R dikali K sama dengan 2000 dikali 3 yaitu 6000. Di mana R adalah harga 1 unit layanan modal. Kolom keempat menunjukkan total biaya tetap untuk setiap tingkat output. Short run total cost adalah jumlah dari total biaya variabel dan total biaya tetap produksi. TC sama dengan WL ditambah RK menunjukkan total biaya produksi setiap tingkat output dalam jangka pendek ketika tingkat perusahaan modal ditetapkan pada 3 unit. Perhatikan bahwa total jadwal biaya ini sama dengan atas pada tabel, di mana menggunakan rumus yang ditetapkan sebelumnya dalam bab ini, kita bisa dengan mudah menurunkan APC dan SMC dari jadwal TPC dan ATC dari jadwal TC. Namun, kami dapat memberikan lebih banyak pemahaman tentang alasan bentuk kas kurva ini dengan menunjukkan hubungan antara APC, AP, dan SMC dan MP yang akan dibahas selanjutnya, yaitu ada rata-rata biaya variabel dan rata-rata produk. Hubungan antara APC dan AP dapat dilihat sebagai berikut. Pertimbangan 100 unit output yang dapat diproduksi oleh 4 pekerja. Total biaya variabel menggunakan 4 pekerja ditemukan dengan mengalihkan 1000 tingkat upah dengan 4 pekerja yang dipekerjakan. 100 unit output yang dihasilkan oleh 4 pekerja dapat ditemukan dengan mengalihkan 25 produk rata-rata oleh 4 pekerja yang dipekerjakan. Dari ilustrasi numerik ini, Anda dapat melihat bahwa APC dapat dihitung sebagai TPC per Q atau W per AP. Mudah untuk menunjukkan bahwa hubungan ini berlaku secara umum untuk fungsi produksi apapun dengan satu input variabel. Secara umum, APC sama dengan TPC per Q sama dengan W kali L per AP kali L sama dengan W per AP.
sini menunjukkan nilai biaya variabel rata-rata yang dihitung dengan membagi 1000 dengan produk rata-rata pada setiap tingkat output. APC sama dengan W per AP menghasilkan nilai yang sama untuk APC seperti nilai yang diperoleh untuk APC yang ada pada tabel 8.6, yaitu APC sama dengan TPC per Q. Lalu berikutnya ada biaya marginal dan produk marginal. Berikut ada biaya marginal dan produk marginal. Pada kolom keempat menunjukkan produk marginal yang terkait dengan tenaga kerja tambahan yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan interval 100 unit. Misalnya, untuk meningkatkan produksi dari 100 menjadi 200 unit diperlukan 2 pekerja tambahan. Sehingga produk marginal adalah 50 unit per pekerja tambahan. Perubahan total biaya variabel yang terkait dengan beralih dari 100 menjadi 200 unit output adalah 200 per 1000 untuk masing-masing dari 2 pekerja tambahan. Jadi SMC sama dengan TPC per Q sama dengan 1000 dikali 2 per 50 dikali 2 sama dengan W per MP sama dengan 20. Mengulangi perhitungan ini untuk setiap kenaikan 100 unit ke output, kita dapat melihat bahwa biaya marginal pada setiap tingkat output adalah tingkat upah dibagi dengan produk marginal, dan ini akan berlaku untuk setiap fungsi produksi dengan satu variabel. Kita dapat memverifikasi bahwa nilai-nilai untuk biaya marginal yang dihitung sebagai W per MP pada tabel identik dengan nilai-nilai untuk biaya marginal yang dihitung sebagai TC per Q. Berikutnya ada relasi grafis antara APC, SMC, AP, dan MP. Pada gambar 8.6 menggambarkan pada gambar hubungan antara kurva biaya dan kurva produk. Kami telah membangun perubahan total biaya variabel yang terkait dengan beralih dari 100 menjadi 200 unit output adalah 200 per 1000 untuk masing-masing dari 2 pekerja tambahan. Jadi SMC sama dengan TPC per Q sama dengan 1000 dikali 2 per 50 dikali 2 sama dengan W per MP sama dengan 20. Mengulangi perhitungan ini untuk setiap kenaikan 100 unit ke output, kita dapat melihat bahwa biaya marginal pada setiap tingkat output adalah tingkat upah dibagi dengan produk marginal, dan ini akan berlaku untuk setiap fungsi produksi dengan satu variabel. Kita dapat memverifikasi bahwa nilai-nilai untuk biaya marginal yang dihitung sebagai W per MP pada tabel identik dengan nilai-nilai untuk biaya marginal yang dihitung sebagai TC per Q. Berikutnya ada relasi grafis antara APC, SMC, AP, dan MP. Yang terakhir ada relasi grafis antara APC, SMC, AP, dan MP. Kami telah membangun satu set kas produk dan kurva biaya di panel A dan B. Masing-masing asumsikan tingkat upah adalah senilai 21 dan pertimbangan terlebih dahulu kurva produk dan biaya pada kisaran penggunaan tenaga kerja dari 0 hingga 500 unit tenaga kerja. Di panel A, produk marginal terletak di atas produk rata-rata dalam kisaran ini, sehingga produk rata-rata naik karena biaya marginal berbanding terbalik dengan produk marginal. SMC sama dengan W per MP, dan biaya variabel rata-rata berbanding terbalik dengan produk rata-rata. APC sama dengan W per AP, dan karena MP dan AP naik, SMC dan APC turun sebagai output meningkat ketika penggunaan tenaga kerja meningkat. Hingga poin A dan B di panel A, produk marginal mencapai nilai maksimum 9 pada 500 unit penggunaan tenaga kerja di titik A. Tingkat output yang sesuai dengan penggunaan 500 unit tenaga kerja ditemukan dengan menggunakan hubungan AP sama dengan Q per L, sejak AP sama dengan 6.5 dan L sama dengan 500, Q harus 3
3.250 sama dengan 6,5 dikali 500. Dengan demikian, produk marginal mencapai nilai maksimumnya pada 3.250 unit output. Dan akibatnya biaya marginal harus mencapai nilai maksimumnya pada 3.250 unit output. Pada 3.250 unit, biaya marginal sama dengan 203,33 sama dengan W per MP sama dengan 21/9. Biaya variabel rata-rata sama dengan 3,23 sama dengan W per AP sama dengan 21/6,5. Poin A dan B di panel A berkaitan dengan poin A dan B di panel B pada gambar di 8.6. Salah satu hubungan paling penting antara kurva produksi dan biaya dalam jangka pendek melibatkan efek hukum berkurangnya produk marginal pada biaya produksi marginal, sementara produk marginal umumnya naik pada awalnya. Hukum produk marginal yang semakin menurun menyatakan bahwa ketika modal ditetapkan, suatu titik pada akhirnya akan tercapai di luar produk marginal yang harus mulai turun. Ketika produk marginal mulai turun, biaya marginal mulai naik. Produk marginal mulai jatuh melampaui 500 unit tenaga kerja, melampaui titik A di panel A, biaya marginal mulai naik melampaui 3.250 unit output di luar titik A panel B. Pertimbangan rentang penggunaan tenaga kerja antara 500 dan 800 unit tenaga kerja, produk marginal jatuh, tetapi sementara produk marginal masih berada di atas produk rata-rata. Rata-rata produk terus naik ke titik C, di mana MP dikali AP. Pada titik C, produk rata-rata mencapai nilai maksimumnya pada 800 unit tenaga kerja. Ketika 800 unit tenaga kerja digunakan, 5.600 unit output diproduksi, kurung buka 5.600 sama dengan AP dikali L sama dengan 7 dikali 800 kurung tutup. Jadi pada 5.600 unit output, biaya marginal dan biaya variabel rata-rata sama dengan 3. Selanjutnya yaitu produksi jangka pendek dan hubungan biaya latihan matematis. Secara umum, hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut faktor produksi, seperti Q sama dengan F kurung buka KL kurung tutup, di mana Q sama dengan tingkat output, K sama dengan barang modal, dan L sama dengan tenaga kerja. Kurva produksi jangka pendek yaitu kurva produksi menunjukkan hubungan antara input dan output. Selanjutnya hubungan antara TP, MP, dan AP. Yang pertama, MP adalah slope total produk yang artinya jika TP akan meningkat maka MP lebih besar dari 0 dan maksimum pada saat MP sama dengan 0 dan akan turun pada saat MP lebih kecil dari 0. Dan yang kedua, AP akan meningkat pada saat MP lebih besar dari AP dan akan turun pada saat MP lebih kecil dari AP, dan pada saat MPL sama dengan AP maka AP akan maksimum. Dalam menganalisis biaya produksi perlu dibedakan dua jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana terdapat faktor produksi yang tidak bisa ditambah jumlahnya. Sedangkan jangka waktu panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Secara umum, biaya produksi jangka pendek dapat dibedakan antara lain biaya tetap atau FC, biaya rata-rata atau AFC, biaya variabel atau VC, biaya variabel rata-rata atau AVC, biaya total atau TC, biaya rata-rata atau AC, dan biaya marginal atau MC. Biaya produksi dalam jangka panjang dan kurvanya terfokus pada perubahan biaya bersamaan dengan naiknya output dalam jangka pendek dari suatu perusahaan dengan ukuran tertentu. Jangka panjang tidak hanya sekadar gabungan dari beberapa jangka pendek. Dalam jangka panjang, pilihan kombinasi input adalah fleksibel. Tetapi fleksibilitas ini hanya berlaku bagi perusahaan yang belum melaksanakan rencananya. Selanjutnya, ringkasan. Biaya dalam pengertian ekonomis ialah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai oleh konsumen. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Teori biaya produksi menurut jangka waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Produksi berlangsung dengan jalan mengolah masukan atau input
menjadi keluaran atau output. Masukan merupakan pengorbanan biaya yang tidak dapat dihindari untuk melakukan kegiatan produksi. Setiap perusahaan harus dapat menghitung biaya produksi agar dapat menetapkan harga pokok barang yang dihasilkan. Biaya produksi adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang harus dikorbankan untuk memproduksi suatu barang. Selanjutnya, hubungan produksi dan biaya. Yang pertama, secara grafik, fungsi biaya merupakan kebalikan dari fungsi produksi. Yang kedua, pada saat kurva TV mencapai titik belok, maka MPL maksimum, dan pada fungsi biaya ketika kurva TVC menjadi titik belok dan maka fungsi MC mencapai minimum. Yang ketiga, pada saat kurva TP menjadi titik singgung dari sumbu origin, maka kurva APL mencapai maksimum dan APL sama dengan MPL. Sementara itu, pada fungsi biaya, AVC mencapai minimum pada saat AVC minimum sama dengan MC.